Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini kita akan membahas fakta di balik produksi Ultraman Decker. Mulai dari tahap perencanaan sampai proses syuting. Ada beberapa momen penting dan menarik sepanjang series ini dibuat. Total ada 7 fakta yang berhasil admin kumpulkan. Apa saja fakta tersebut? Langsung aja kita bahas. Sebelum penayangan Ultraman Decker, Masayoshi Takasue atau direktur utama Ultraman Decker pernah ngomong kalau mereka tim produksi pengen menjadikan series ini sebagai yang terbaik di antara series New Generation yang sudah ada. Pernyataan ini membuat fans ketar-ketir waktu itu karena orang-orang udah kapok berekspektasi tinggi. Takutnya series ini malah hancur seperti Ultraman Trigger. Makanya orang-orang udah nggak mau berharap tinggi dan lebih realistis. Untungnya sepanjang series ini tayang sampai 17 episode, menurut admin memang Ultraman Decker memiliki cerita dan adegan pertarungan yang cukup bagus. Cuma untuk tahu apakah ini yang terbaik, kita tunggu aja sampai tamat. Kalau dipikir-pikir tujuan tim produksi agak mustahil tercapai, karena setiap orang pasti punya penilaian sendiri. Mungkin maksud mereka pengen memberikan yang terbaik untuk series ini, sehingga banyak orang yang menikmati Ultraman Decker. Jadi ratingnya pun tinggi. Menurut Masayuki Goto, desainer yang membuat Ultraman Decker, dia membuat Ultraman Decker sebagai perwujudan dari alam semesta. Makanya di armor Ultraman Decker ada galaksi. Sampai saat ini pun asal-usul Ultraman Decker masih belum diketahui. Udah banyak teori yang bertebaran. Salah satunya Decker menjadi Ultraman karena cahaya dari alam semesta. Kalau dari admin sih radiasi Space of Light, karena nyambung aja. Perwujudan alam semesta, terus ada gambar galaksi. Ya bisa aja kan Space of Light seperti Ultraman Dyna. Tapi kita tunggu aja yang benernya gimana. Semoga dijelasin lah. Dalam sebuah wawancara, Masayoshi Takasue mengatakan kalau spear di Ultraman Decker terinspirasi dari virus corona atau COVID-19. Lah kok bisa? Spear kan monster original dari Ultraman Dyna 25 tahun yang lalu loh. Mana ada virus corona di tahun 1997? Nah ternyata setelah dipahami, yang dimaksud itu adalah pengaplikasiannya dibuat sama dengan virus corona. Maksudnya gimana? Jadi perencanaan Ultraman Decker kan masih dalam kondisi pandemi. Walaupun emang gak separah saat produksi Ultraman Trigger. Tapi yang jelas banyak orang melakukan isolasi. Hal ini menjadi inspirasi bagi Masayoshi. Dia membuat spear di Ultraman Decker sama seperti virus corona. Makanya dibuat cerita kalau spear menutupi seluruh atmosfer. Gak ada yang bisa keluar ataupun masuk ke bumi. Bumi menjadi terisolasi. Jadi gitu maksudnya. Masih soal wawancara, Hiroki Matsumoto atau Asumi Kanata mengungkapkan kalau dia merasa kesal karena ada aktor lain yang terpilih menjadi Ultraman Decker. Jadi awalnya Hiroki seneng banget mendapatkan peran sebagai Human Host Decker. Ternyata Masashi Taniguchi dapetin peran sebagai Ultraman Decker itu sendiri. Makanya dia merasa kesal dan sedikit cemburu. Sedangkan Yu Kayonagi atau Asakage merasa senang dan excited ketika tahu perannya bukan sebagai orang baik, melainkan seorang villain. Dia juga paham perasaan Hiroki karena dulu dia pernah merasa kesal saat Ultraman Zero memiliki human host baru. Kabarnya di saat syuting berlangsung, Hiroki Matsumoto pernah mematahkan properti Ultra Deflasher. Nggak tahu ya apakah sengaja atau kecelakaan, tapi yang jelas ganas banget sampai patah. Pantes saja ada aktor lain yang jadi Decker. Main karakternya barbar ternyata. Untung cuma properti. Kalau di X beneran siap-siap aja kena marah Bandai. Dari awal, Kengo dan Ultraman Trigger memang dimasukkan ke dalam cerita Ultraman Decker. Di episode 7 dan episode 8 kita bisa melihat realisasinya. Tapi ada satu fakta nih, kalau sebenarnya Kengo saat comeback harusnya menggunakan Ultra Deflasher untuk berubah menjadi Ultraman Trigger. Karena tren semenjak Ultraman Z, Human Host ataupun Human Form yang comeback bakal pakai alat berubah si Ultraman baru. Tapi Masayoshi memutuskan untuk memutus tren tersebut karena nanti pasti bakal dianggap membosankan. Keputusan yang bagus sih, apalagi dari ceritanya kan Ultra Deflasher memang milik Ultraman Decker, limited edition lah kira-kira. Jadi nggak mungkin juga kan Ultraman Trigger pakai alat berubahnya Ultraman Decker. Dan fakta yang terakhir tentang kostum Kaijo. Diketahui Suburaya membuat kostum baru untuk Ella King dan Mons Ahgar. Terus untuk penampilan Spear Gomora, mereka memodifikasi kostum Skull Gomora. Makanya dari ukurannya sama persis. Tapi ada juga kostum Kaiju yang sebenarnya udah mulai rusak tapi tetap dipakai, yaitu kostum Kaiju Gudon. Kenapa tetap dipakai? Karena latar pertarungannya kan di bawah tanah. Cahayanya gelap jadi aman lah. Terus yang paling menarik itu kemunculan Twin Tail. Itu dia nggak muncul pakai kostum loh, tapi pakai Sofubi
TV milik sutradara episode 6, yaitu Takanori Sugimoto. Makanya di situ Twin Tail-nya nggak ngapa-ngapain, cuma kayak getar-getar doang. Katanya gerakan Twin Tail tersebut pakai teknik stop motion. Kalau untuk Neosaurus yang mirip dengan Jijiyobon, admin nggak ketemu sumber yang mengatakan kostumnya modifikasi dari Jijiyobon. Tapi kalau misalnya kalian menemukan artikelnya yang mengatakan kostum Neosaurus adalah modifikasi Jijiyobon, berarti bener emang modifikasi. Nah, jadi itu tadi 7 fakta di balik produksi Ultraman Decker. Kita jadi tahu nih ada bermacam ide dan problem hanya untuk membuat satu series. Jadi harus kita hargailah mereka-mereka ini dengan cara menonton seriesnya lewat yang resmi. Di YouTube kan gratis, udah ada subtitle Indonesianya pula lagi. Kalau untuk masalah kritik ya wajib lah. Jadi jangan pernah marah kalau misalnya ada orang yang mengkritik. Beda hal lagi kalau menghina, ya itu nggak boleh. Tapi untuk roasting lucu-lucuan nggak apa-apa sih, kayak Ultraman Taiga misalnya. Dan sekarang saatnya baca TPL. Karena Decker di Sabtu nanti cuma episode spesial, jadi nggak ada pembahasan preview. Di video ini aja bacain komentarnya. Yang pertama dari Navi, episode yang bagus menurut gue. Flashbacknya detail, Nurse DC comeback, dan juga yang paling penting dynamic type belum di nerf. Gue suka pas Gomez dilempar ke atas, abis itu ditembak sama Nurse DC. Nggak tahu kenapa, suka aja gitu liatnya. Selanjutnya dari Ilham, episode yang mantap, porsi ceritanya lumayan, dan alasan kenapa Kanata sering pakai form dynamic type, mungkin karena form ini balance antara strong dan miracle-nya 100/100, tidak seperti flash type yang balance-nya 50/50. Bisa jadi, tapi nanti di episode 18 strong type bakal dipakai tuh. Nggak tahu miracle type-nya juga bakal dipakai atau enggak. Selanjutnya dari Danish, adegan Kapten Morohoshi menyelamatkan Ryumon mengingatkan gue tentang film The Amazing Spider-Man karena caranya hampir sama, cuma ini nggak terlalu dalam keadaan tertekan. Iya ya, hampir sama, menyelamatkan anak kecilnya sama-sama di dalam mobil dan sama-sama ngasih sesuatu juga. Oh ya, sama-sama ngebuka identitas juga. Selanjutnya dari Zaki Alexander, bang, menurut gua sih kayaknya Yapol yang muncul di episode 18 itu berasal dari masa depan yang dipanggil sama Asakage. Soalnya kejadian yang di episode 18 berhubungan sama Asakage, jadi nggak menutup kemungkinan kalau Yapol bakal bangkit lagi di masa depan. Tapi ini masih teori gua, jadi jangan dijadikan patokan. Kita jadikan salah satu kemungkinan aja. Ada kemungkinan lainnya juga. Ini kan Yapolnya berbeda banget, warnanya biru keunguan gitu. Sebenarnya ini bentuk lama sih, tapi mengingat Yapol yang paling sering muncul itu yang warna oranye. Jadi kita anggap aja yang muncul di Universe Decker ini adalah versi alternatif. Selanjutnya dari Ahmad 04, itu Decker saat masih flash type tangannya luka, tapi saat ganti ke dynamic type kayak udah sembuh aja tangannya. Agak nggak jelas sih komen gini, mungkin itu udah mati rasa saking serunya untuk berantem. Admin pernah jatuh dari motor, sama sekali nggak ngerasa sakit, tapi waktu udah tahu ada luka di kaki, baru ngerasa sakit. Jadi mungkin ini kayak gitu juga logikanya. Asumi lagi enak-enaknya berantem, jadi dia nggak sadar lagi sakit. Selanjutnya dari Burger, entah kenapa ini episode kayak callback untuk Ultraman Dyna episode 43, karena sama-sama fokus ke masa lalu kaptennya, dan juga flashbacknya sama-sama pas series Ultraman sebelumnya lagi ongoing. Iya, emang tribut untuk Ultraman Dyna sih. Ada flashback kaptennya di Ultraman Dyna, Kapten Hibiki, yang dimana dia ternyata pernah melawan Golza tuh. Dan di Ultraman Decker Morohoshi-nya melawan Hydram. Yang terakhir dari Orochi Raizen, episode yang bagus, flashbacknya yang detail. Untung flashback, kalau beneran muncul tambah rusuh. Akhirnya Nurse DC comeback, terungkap sudah siapa yang kasih ending song. Iya tuh, ternyata selama ini yang muter lagu ending Hanejiro. Oke, itu aja yang bisa dibahas. Kalau misalnya kalian ada informasi lainnya, tambahin sendiri di bawah. Dan kalau misalnya ada yang keliru, boleh banget dikoreksi. Oke, segini aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin Prayoga_Rizky65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.